Kemungkinan ini adalah lu di akhir tahun 2023, lu pengen ngubah hidup lu karena lu sadar kalau hidup lu tuh butuh perkembangan dan perubahan yang sangat besar. New year, new me. Lu ngerasa ketinggalan karena teman-teman lu tuh udah pada maju, mereka udah bikin progres, mereka punya badan yang estetik, sedangkan lu di sini-sini aja scrolling, main video games, buang-buang waktu lu. Lu menstimulasi diri lu di dunia virtual. Di tahun ini, lu bakal berkomitmen kalau gua bakal ngubah diri gue lebih baik di tahun sebelumnya, dan lu mulai ngambil aksi, mulai nge-setting goals, lu mulai ngambil aksi di sosial media, ngebajari konten lu dengan konsumsi konten pengembangan diri, apa yang lu harus lakuin, dan lu udah ngeset alarm di HP lu jam 4 biar lu bangun pagi dan melakukan hal produktivitas. Tebak apa? Lu bangun kesiangan, buka HP lu, dan lu baru ingat lu hapus sosial media dan lu akhirnya download lagi. Setelah itu lu scrolling selama beberapa jangka panjang waktu yang dibilang cukup panjang, dan mulai muncul motivasi di TikTok. Your life is so much harder than somebody else. It's not. You're lazy. You don't put the effort in. Setelah itu lu langsung bangun dari tempat tidur dan lu pergi gym olahraga, tapi itu hanya bertahan selama sehari doang. Dan ya, lu balik lagi ke rutinitas lu yang lama dan lu bilang semua yang hal terjadi pada diri lu itu nggak adil. Lu depresi, lu malah nyalain pornografi dan juga video games yang lu mainkan, padahal lu punya pilihan untuk gak ngelakuin itu. Dan dari sini kita bisa merefleksikan kepada diri lu kalau lu itu kekurangan yang namanya self accountability, atau mengambil tanggung jawab penuh kepada diri lu untuk mengontrol penuh keadaan otak lu dan juga badan lu untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi diri lu. Dan dari sini kita bakal bahas fondasi apa sih yang harus gue lakuin kalau gue itu pengen jauh lebih produktif. Kalau lu udah nonton berbagai macam jenis video di channel ini, gue ngebahas tentang produktivitas, life experience, dan juga fitness. Oke, kita semua tahu kalau waktu itu merupakan salah satu hal yang krusial karena bilioner, entrepreneur, dan kita sebagai manusia biasa itu mempunyai waktu yang 24 jam. Dan dari sini kita bisa menganalisis kalau semua orang kan punya waktu 24 jam, tapi kok mereka bisa jauh lebih produktif, mereka jauh lebih financial freedom. Nah, dari sini gue ngelakuin semacam riset kecil-kecilan, apa sih yang ngebedain entrepreneur dan kita sebagai orang-orang manusia biasa. Pertama itu dari segi waktu yang mereka gunakan, karena menurut orang-orang entrepreneur, time is wealth. Jadi bukan money is wealth. Jadi masa muda mereka, waktu luang mereka yang banyak, itu mereka investasikan untuk suatu hal yang itu bermanfaat bagi diri mereka ke depannya, yaitu knowledge. Gue bakal prediksi penyesalan terbesar di Gen Z di beberapa tahun ke depan ketika mereka yang menginjak umur 30, 28, mereka pasti bakal bilang kalau penyesalan terbesar mereka adalah scrolling. Gue bakal prediksi ini di sekitar 10-20 tahun ke depan. Di sini kita bakal bikin yang namanya scheduling. Ya, lu tahu sendiri kalau lu sekolah dari SD, SMP, SMA, masih ada time schedule. Gua harus ngelakuin pekerjaan apa. Di pagi hari gua harus ngelakuin matematika segala macamnya, dan ini bermanfaat banget. Karena kenapa? Karena lu bisa lebih terorganisir dan juga terstruktur gitu. Tapi lu bisa bayangin sendiri kalau sekolah itu nggak ada schedule sama sekali, tiba-tiba mendadak ada pelajaran gitu. Semua hal itu bakal berhamburan dan tentunya bakal jauh lebih ricu gitu. Nah, itu lu bisa korelasikan dengan kehidupan lo, yang dimana kehidupan itu mungkin gak punya jadwal sama sekali. Oke, let's say lo kuliah akademis, terus ketika lo kuliah akademis, lo punya banyak free time yang dimana itu lo bisa manfaatkan untuk suatu hal yang bermanfaat bagi diri lo. Dan lo tahu sendiri, pembuangan waktu yang paling besar di dalam kehidupan kita yang itu gak penting tapi kita masih lakuin itu adalah menstimulasi diri kita secara visual. Maksud gue adalah itu bisa jadi video games, sosial media, pornografi, VR, dan segala macamnya. Dan lu tahu nggak, setelah gue ngedelete Instagram selama beberapa jangka panjang waktu, ya mungkin sekitar 5 hari, gue ngerasa hidup tuh jauh lebih better. Karena kenapa? Karena dopamin gue nggak kepanggang. Jadi gue ya lebih present, lebih hadir aja dalam kehidupan, dan tentunya gue mendapatkan suatu kebahagiaan kecil di dalam kehidupan gue gitu. Jadi gue find joy in small things. Ketika lu menginjak umur 18 sampai 25, itu merupakan salah satu umur krusial lu itu membuka suatu jalan opportunity yang luas, atau lu ngebawa diri lu kepada suatu lubang depresi. Tapi kebanyakan dari kita nggak punya terlalu banyak awareness sama waktu yang kita gunakan. Jadi kita branded atau sleepwalking gitu, tidur sambil jalan, ngelakuin suatu hal yang pengen kita lakuin, dan kita bertindak secara perasaan kita, bukan secara tindakan rasional kita. Dan akhirnya ya kita bakal ngelakuin hal ini secara terus menerus karena lu bertindak secara keinginan, perasaan lu, dan juga emosional. Untuk meminimalisir penyelesaian ini, gue bakal membantu lu gimana cara gue bisa bikin schedule agar kehidupan produktivitas gue itu jauh lebih meningkat. Pertama, nggak ada yang salah dengan yang namanya mengonsumsi konten. Lu mengonsumsi konten tapi otak lu tuh harus nyala. Maksudnya adalah ketika lu mengonsumsi konten, lu harus sadar apa yang lu konsumsi gitu loh. Kalau cuman entertainment bullshit, ampas, dan ya kalau lu nyari tutorial, oke lah, itu nggak apa-apa. Tapi lu cuman nge-scrolling tanpa ada tujuan dan tanpa ada tujuan untuk mengembangkan knowledge dan pola pikir lu, maka itu merupakan salah satu hal yang useless. Jadi mulai dari sekarang, ubah konten pendek lu itu menjadi konten panjang. Karena dengan long form konten ini, lu bisa melatih otak lu untuk kembali mengingat dan mempelajari satu hal yang baru, dan akhirnya ini merangsang
pertumbuhan sel neuron yang ada dalam otak lu untuk lu mempelajari satu hal baru. Karena ketika lu scrolling itu kan cuma ngepanggang dopamin lu doang gitu. Oke, ada 2 jenis schedule yang lu bisa terapkan. Pertama itu menggunakan kertas. Jadi lu membuat suatu habits tracker. Kalau lu bingung cara bikin habits tracker, lu bisa cek video ini. Dan terus hal kedua, lu membuat to-do list. Membuat habits tracker ini bisa ngebikin lu stay on the track, karena ketika ini ditempel di depan meja lo, lu bakal sadar gitu, oh kok gue belum ngecek list ini, gue selesai pekerjaan ini. Karena ibarat video games itu kan ada semacam side quest yang lu harus lakuin. Jadi kalau lu udah nyelesain side quest ini, maka hal itu bakal tercentang dan lu bakal ngerasa accomplishment atau udah ngecapai sesuatu gitu loh. Jadi mulai dari sekarang, mulai membuat suatu habits tracker yang itu bikin lo on the track gitu. Oke, lu pengen bangun kebiasaan baru, dan untuk membangun kebiasaan baru yang efektif ini, pastiin lu ngebangun suatu tracker ya biar lu tuh bisa ngeliat oh gue udah ngelakuin ini apa belum gitu. Terus kedua, lu menggunakan Google Calendar atau Google Notion. Lu cuma perlu buka Google Calendar dan ya udah lu bisa melaksanakan time block yang apa satu hal yang harus lakuin. Karena kenapa? Karena dari sini lu bisa jauh lebih terorganisir dan juga tentunya lebih terstruktur. Sebenarnya lu tuh punya banyak waktu. Karena kenapa? Karena kebanyakan waktu lu itu dihabiskan dengan sosial media dan juga stimulasi visual di gadget lu. Jadi mulai dari sekarang coba lu berhenti sosial media, lu tutup teknologi yang ada, dan lihat lu punya banyak waktu yang itu sangat bermanfaat bagi diri lu. Dan kalau emang lu masih bingung waktu lu ini mau gunakan buat apa, pertama hal yang paling penting itu adalah lu mengkonsumsi informasi di luar sana yang bermanfaat bagi diri lu untuk kedepannya. Yes, informasi sekarang udah banyak banget. Sekarang udah unfilter, informasi apapun kita bisa konsumsi. Tapi kebanyakan orang nggak terlalu peduli sama hal ini karena algoritma sosial media itu sangat ngepancing otak mereka untuk menggunakan sosial media selama berjam-jam dan berjam-jam gitu. Dan ya kalau lu masih menonton video ini sampai habis, berarti lu tuh masih aware sama waktu yang lu gunakan untuk lu jauh lebih better ke depannya. Lu harus kasar sama diri lu sendiri, lu harus ngebully diri lu sendiri di kaca. Kalau gue nggak berubah di tahun ini, gue adalah seorang pecundang or I'm a fucking bitch. Lu harus menekankan, lu harus ngasih pressure kepada diri lu sendiri. Kalau gue nggak ngelakuin ini, gue adalah seorang pecundang dan gue nggak mau jadi pecundang kan. Ya ibarat lu sama orang tua lu dikasih pressure, lu harus dapat nilai segini, lu harus dapat nilai segitu. Kalau lu nggak dapat nilai, maka lu dimarahin. Dan jadi udah dari situ lu mulai mendapatkan rasa ketakutan kalau gue bakal dimarahin kalau gue nggak dapat nilai segini. Dan akhirnya lu kerja keras dan lu akhirnya sampai begadang berjam-jam nyari rangkuman dan segala macamnya, dan lu akhirnya mendapatkan nilai yang orang tua lu pengenkan. Tapi setelah lu itu menjalani dewasa, lu sadar kalau nggak ada otoritas figur manapun lagi. Otoritas figur lu itu adalah diri lu. Maksudnya otoritas lu itu adalah responsibility yang lu punya di dalam kemampuan diri lu. Jadi mulai dari sekarang, take control of your life. Karena kalau lu dijatuh masalah depresi, mental health, semua orang gak bakal peduli. Semua orang sibuk sama diri masing-masing, dan kita pasti pengen jauh lebih maju di tahun sebelumnya. Dan ya pasti ujung-ujungnya kita pengen cewek kan, kita pengen cewek yang cantik, kita pengen mendapetin sukses ini A, B, C dan segala macamnya. Dan untuk mendapatkan satu hal ini, itu dimulai dari dalam diri lu sendiri. Untuk memecahkan masalah eksternal, kita butuh memecahkan masalah internal, yaitu diri kita sendiri. Apakah gue konsisten? Apakah gue masih ngelakuin bad habits? Apakah gue masih ngebawa waktu gue menstimulasi diri gue? Keep improving.